Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya yakin, saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan selalu hadir bagi keluarga-keluarga, khususnya keluarga besar GKI Bukit Hermon, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan saya yakin pada hari ini pula kerinduan dan keinginan hati kita untuk ibadah bersama-sama boleh kita dapat rayakan, boleh dapat kita nyanyikan bersama-sama, boleh dapat kita nyatakan bersama-sama. Dan biarlah boleh kita mengawali dengan katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini, dimanapun kita berada. 1, 2, 3 orang berada, Tuhan hadir. Dan biarlah ibadah kita saat ini dipenuhi dengan rasa syukur, dengan penuh rasa cukup, sehingga kemudian bagi nama Tuhan saja boleh nyata bagi kita semua. Biarlah kami datang dalam ibadah kami ya Tuhan. Boleh menaikkan pujian kami yang layak kepada Engkau. Keluarga kami diberkati karena kami hadir dalam setiap persekutuan ibadah. Kami percaya Tuhan hadir dan selalu hadir dalam kehidupan kami. Bapakku datang. Mari kita nyanyikan bersama-sama, katakan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita boleh menyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati. Mari ajak suami, istri, anak, saudara, dimanapun mereka, dan saat ini bersama-sama dengan saudara, katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Dan kita yakini bahwa pujian ini, bahwa apa yang keluar dari mulut lidah Bapak Ibu Saudara adalah memberkati bagi kita semua. Amin. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku
ku percayakan, ku percayakan. Yes Tuhan, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa kami yang baik, yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, yang selalu memberikan penghiburan bagi kami saat kami cemas, yang selalu memberikan kekuatan bagi kami saat kami lemah. Dan kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami boleh menyerahkan ibadah kami boleh menyerahkan persekutuan kami, boleh layak di hadapan Tuhan, boleh membangun setiap kehidupan kami dengan lebih baik lagi dalam kerohanian kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami percaya dan saya percaya bahwa kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan bagi kita semua. Mari boleh kita naikkan pujian kita. Tiada berkesudahan karena Tuhan Yesus itu selalu baik dan amat sangat baik dalam kehidupan kita. Boleh kita bertepuk tangan di dalam keluarga kita bersama-sama dalam ibadah kita. Senyumannya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang ada anak-anaknya dari awal tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Bersama-sama dengan orang tuanya dong. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian pujian paduan suara dari Bapak Hari Anja beserta timnya. Dalam dosaku tenggelam, jauh dari Tuhanku. Hatiku sangat cemas, tanpa pengharapan. Tuhan dengar doaku, mohon keselamatan. Dari jahat hidupku diselamatkan. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Jiwa ragaku serahkan ke juru selamatku. Tuhanlah pemimpinku di dalam hidupku. Sungguh agung kasih-Nya, haruslah ku balas. Ku persembahkan hidupku padanya. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Saat dalam bahaya, ku pandang Tuhanku, ku pasti ditolongnya dengan penuh kasih. Segala ombak lautan taati perintahnya, selamanya ku rasakan kuasanya. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Terima kasih untuk paduan suara yang disampaikan, dan biarlah pada waktu berikutnya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan kesaksian pujian supaya dapat merekamnya ke audio dan dapat memberikannya, menyampaikannya kepada sekretariat gereja kita. Dan kita akan masuk dalam persembahan kita. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelumnya kami undang untuk sama-sama kita berdoa. Puji syukur ya Bapak untuk persembahan yang akan kami berikan saat ini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui setiap aktivitas kami yang Tuhan percayakan. Dan biar dari waktu ke waktu boleh Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk memberikan yang terbaik pula kepada Tuhan kami. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang dipercayakan untuk mengolahnya. Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan hingga dapat mengatur apa yang diberikan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan masuk dan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun biarlah sebelumnya kita boleh menaikkan pujian kita kembali. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Karena hanya dengan firman Tuhan kita dikuatkan. Hanya dengan firman Tuhan dan melakukannya kita boleh dibenarkan dan menjadi orang-orang yang benar dalam kehidupan kita keseharian kita. Dan biarlah kita terus boleh memberkati banyak jiwa karena kita sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku maka kuatlah dan jiwaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang membuatkan kami dan kehidupan kami boleh menyenangkan. Sama-sama dengan pujian kita firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Yes, Tuhan. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya mengundang untuk yang bawa firman, waktu dan kesempatan kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita Minggu 14 Juni 2020. Kita mulai dengan doa. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau boleh masih beri kesempatan untuk merenungkan firman-Mu lewat sabda Tuhan, lewat berkat Tuhan, yaitu media online pada saat ini Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman-Mu Tuhan, baik yang mendengar secara konvensional maupun lewat layar kaca pada saat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 4 ayat 2. Surat Kolose pasal 4 ayat 2, beginilah firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus dan yang mengasihi Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dan tema hari ini yang diberikan kepada kita adalah bersyukur memaknai tantangan hidup. Kalau kita lihat pada saat ini, kondisi pandemi COVID-19 ini begitu besar tantangan, rintangan yang kita hadapi. Demikian juga kondisi firman Tuhan yang kita baca pada saat ini juga, surat Kolose yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose ini juga mengalami namanya tantangan, mengalami namanya pergumulan, mengalami namanya kondisi yang luar biasa peliknya. Jemaat di Kolose mengalami tantangan iman, mengalami tantangan pergumulan yang begitu pelik, hal yaitu mengenai keimanan di sana. Mereka hidup yang dimana mereka hidup duniawi, mereka hidup mengandalkan kekuatan mereka, hikmat mereka, dan juga kekuatan budaya yang ada. Mereka juga mengalami kondisi yang dimana Kristus dikurangi, penurunan keutamaan Kristus. Inilah yang membuat Paulus sehingga menulis suratnya ini kepada jemaat di Kolose. Ketika dia menulis ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dia kondisinya pada saat itu, dia di kondisi yang sangat menderita, yaitu di dalam penjara. Waktu itu Paulus berada di penjara, yaitu di Roma pada saat itu.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah yang kita perlu perhatikan. Bahwa kondisi di sana pun seperti demikian. Juga kondisi kita, pandemi COVID-19 ini. Kita mengalami tantangan, juga tantangan iman yang kita hadapi di tengah-tengah kondisi kita bangsa Indonesia pada umumnya, juga pada khususnya GKMI Bukit Hermon. Kita juga mengalami yang namanya tantangan iman juga di dalam lingkungan kita ini. Kita lihat dari saksi Hopa. Mereka juga melakukan suatu penurunan keutamaan Kristus. Yesus Kristus hanya sebatas manusia. Di sini ada banyak ajaran-ajaran sesat seperti kondisi jemaat di Kolose pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah yang terjadi. Sehingga Paulus punya keinginan supaya jemaat di sana itu, mereka yang sudah lahir baru, mereka yang sudah percaya kepada Kristus, mereka senantiasa hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang mengasihi Kristus, ini perlu kita perhatikan bahwa nasihat-nasihat Paulus ini, surat Paulus ini kepada jemaat di Kolose, juga kepada kita, bahwa kita sebagai anak Tuhan, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah percaya kepada Kristus, di mana kita sebagai warga kerajaan Allah, kita harus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Yaitu apa? Melalui doa. Kita harus berdoa. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Inilah bagian daripada orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah lahir baru, dia harus berdoa. Ini ciri-ciri orang yang percaya kepada Kristus. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan itu bagian dari hidupnya. Berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah orang Kristen. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Membangun hubungan dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan itu sebuah pengaduan. Bukan hanya untuk meminta, tetapi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus tetap berdoa. Ini sesuatu yang sangat penting yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, juga kepada kita yang percaya kepada Kristus. Kita harus berdoa. Ini sangat penting bagi kita. Karena ini adalah sesuatu yang membuat kita kuat. Kenapa? Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, bukan lagi menurunkan keutamaan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Seperti kondisi di jemaat di Kolose. Kristus itu bukan lagi sesuatu yang utama. Sehingga Paulus membuat suatu gebrakan iman bahwa Yesus Kristus merupakan keutamaan di dalam kehidupan kita beriman. Kalau sudah Yesus Kristus yang menjadi utama, Yesus Kristus menjadi suatu penyokong dalam kehidupan kita, di tengah kondisi apapun, situasi apapun, kita akan mengalami kekuatan iman. Kita tidak akan bisa dirobohkan oleh ajaran-ajaran sesat. Kita nggak bisa dijatuhkan, kita nggak bisa terkontaminasi ajaran-ajaran yang tidak murni, ajaran-ajaran yang menyesatkan kita bahwa keselamatan di luar Kristus ada. Kita akan terhindar, Bapak Ibu, kalau kita membangun hubungan kita dengan Kristus. Ini yang perlu, yang utama. Ini bagian dari identitas kita yang sudah lahir baru. Ini yang dipesankan, nasihat-nasihat ini yang diberikan Paulus kepada kita orang percaya, pada khususnya kita GKMI Bukit Hermon, dan kita orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat di Indonesia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita dikatakan berdoa dan tekun berdoa. Artinya apa? Tidak jemu-jemu berdoa. Terus-menerus kita berdoa kepada Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak berhenti, tetapi terus-menerus sampai kedatangan Yesus kedua kali. Kita menganggap ini harus sesuatu yang penting. Bukan hanya nanti keselamatan itu, tapi sekarang yang perlu juga harus kita perhatikan. Masa kini-kini dan di sini. Bukan apa nanti dan di sana, tapi di sini yang perlu kita perhatikan. Kondisi kehidupan kita, tantangan hidup sekarang, baik dari segi ekonomi, baik dari segi keluarga, baik dari segi pekerjaan kita,
pergumulan, tantangan kesehatan kita dengan kondisi sekarang itu, kita nggak bisa bertemu dengan saudara, kita nggak bisa bertemu dengan jemaat satu dengan yang lain, sahabat-sahabat kita, oleh karena situasi ini. Tapi kita bersyukur pada hari ini, di dalam hubungan kita kepada Tuhan, Tuhan masih memberi berkat kepada kita pada saat ini. Ini kita bisa masih bertemu, tegur sapa lewat media online. Amin. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita bisa menikmati berkat Tuhan melalui online ini. Sebagaimana kita bersekutu bisa seperti dengan Tuhan. Walaupun Tuhan jauh tapi dekat di hati. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang jauh itu bisa menjadi dekat. Oleh karena apa? Kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sama seperti jemaat saat ini. Sama seperti kita keluarga saat ini. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, tekun berdoa, terus menerus, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam menjalani setiap pergumulanmu, dalam menghadapi setiap tantangan hidupmu, badai hidup kehidupanmu. Tetapi kalau Tuhan sudah jadi Tuhan yang menyokong hidupmu, menjadikan Tuhan keutamaan dalam hidupmu, jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, yang perlu kita sebagai anak Tuhan diingatkan oleh Rasul Paulus untuk berjaga-jaga. Artinya apa berjaga-jaga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Artinya apa? Waspada. Selalu waspada kita. Selalu kita terbangun. Di dalam kehidupan kita, keberimanan kita, kita harus tetap terbangun, membangun relasi hubungan dengan Tuhan, supaya kita tetap terjaga, waspada. Kita tidak tertidur. Seperti bahasa orang Jawa, saya pinjam dari bahasa orang Jawa. Sing eling sing eling. Eling artinya apa? Sadar, insaf, kita selalu terbangun, sadar. Kita harus berjaga-jaga, supaya kita tidak terjatuh. Kita tidak hidup dalam tersesat. Seperti bagaimana pada saat ini banyak manusia yang tersesat di dalam kehidupannya. Lari dari jalur rel yang Tuhan tetapkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Terus menerus bertekun, ya, tidak berhenti, tidak tertidur, sadar, ya, supaya kita terhindar dari kuasa-kuasa roh jahat, hal-hal yang tidak baik, yang negatif, kita terhindar. Karena musuh kita itu luar biasa Bapak Ibu. Musuh kita bukan hanya kelihatan-kelihatan, yang tidak kelihatan banyak. Itu sebabnya dikatakan di Efesus 6, bahwa kita harus tetap berjaga-jaga, musuh kita mengawang-awang di mana-mana. Yang tidak kelihatan pun banyak. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Paulus sudah menasihatkan kepada kita. Utamakan Tuhan Yesus yang menyokong hidupmu, membangun hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai Allah, sebagai Raja di dalam kehidupanmu, bahkan di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di dalam pekerjaanmu, dimanapun Bapak Ibu berada. Ini yang perlu kita perhatikan. Berjaga-jaga, artinya tetap sadar. Terus-menerus kita sadar, tidak tertidur. Ya, ini yang perlu. Yang ketiga, yang perlu dinasihatkan oleh Paulus kepada kita adalah bersyukur. Orang yang sudah bersyukur Bapak Ibu, orang yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Orang yang sudah bersyukur, orang yang sudah melakukan pekerjaan. Artinya kita bersyukur dalam bukan hanya pada saat senang, bukan pada saat kita dapat rezeki. Dalam mengeluh pun kita harus bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan. Banyak orang sekarang nggak bisa bersyukur. Ketika dia menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dia tidak pernah bersyukur. Dia nggak mau bersyukur, tidak bisa bersyukur. Oleh karena apa Bapak Ibu? Tidak ada hubungan doa dengan Tuhan. Dia tidak menjadikan Tuhan penyokong hidupnya. Dia tidak menjadikan Tuhan itu sebagai keutamaan dalam kehidupannya. Sebagaimana ada orang-orang di Kolose yang membuat Yesus itu kecil dan mereka besar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus selalu bersyukur dalam segala hal.
Sebagaimana Paulus mengatakan, bersyukur dalam segala hal, bukan hanya pada satu hal, tapi dalam segala hal kita harus bersyukur. Oleh karena itu tema yang diberikan kepada kita, bersyukur memaknai tantangan hidup. Ketika kita bersyukur, itu luar biasa Bapak Ibu. Kita bersyukur boleh menikmati saat ini masih diberi hidup. Kita boleh mendapatkan firman Tuhan. Kita boleh mendapatkan hidup. Kita makan. Kita boleh masih beribadah. Kita masih boleh membangun hubungan dengan Tuhan. Itu kita harus syukuri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita bersyukur dalam segala hal. Jadi jangan sampai kita tidak bersyukur. Ini. Ketiga hal inilah yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Kolose, sekaligus kepada kita. Kalau kita sudah memiliki ketiga hal ini, maka hidup kita pasti seperti ciri orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah lahir baru, yang sudah hidup di dalam Kristus, yang mengutamakan Kristus. Pasti dia menjadi manusia yang berdoa, manusia yang berjaga-jaga, manusia yang selalu bersyukur. Dan orang ini menjadi orang yang memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Dalam situasi apapun dia tetap eksis, dia tetap menjadi berkat, melayani Tuhan, memberitakan Injil kemanapun dia berada. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kita tetap bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Dikau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi kami Tuhan, pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ada banyak tantangan yang kami hadapi, baik secara ekonomi, baik secara medis, baik secara sosial, maupun dan yang lain-lainnya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjadi Raja. Biarlah Engkau yang menjadi penyokong hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi utama di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga ketika kami menjadikan Engkau yang utama, pasti segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami itu yang terbaik oleh Tuhan. Berkati kami Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, baik di gerejamu, baik di rumah-rumah keluarga, maupun dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh diberkati dan Tuhan dimuliakan dan menghadirkan berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Langsung doa. Mari kita berdoa syafaat. Maha besar Dikau Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon, menyerahkan Tuhan kehidupan kami kepada Tuhan. Secara khusus Tuhan, jemaat-Mu GKMI Bukit Hermon Tuhan. Segala bentuk kategorial yang sudah diberikan di gereja-Mu Tuhan, baik di dalam pembinaan kaum bapak, baik kaum ibu, maupun Tuhan pemuda, remaja, anak-anak Tuhan, dan yang lansia juga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati ini Tuhan sebagai sarana dalam pembentukan iman di dalam gereja-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu Tuhan yang hadir semakin hari, semakin Tuhan terbentuk imannya, semakin dewasa di dalam iman kepada Kristus. Dan mereka Tuhan semakin hari mereka memiliki rasa tanggung jawab Tuhan. Dan mereka Bapa boleh menjadi berkat di dalam gereja-Mu Tuhan. Di dalam segala bentuk mereka yang mereka boleh buat di dalam gereja-Mu, boleh mereka menjadi berkat Bapa. Berkati Tuhan para majelis, berkati Tuhan para gembala Tuhan, berkati para pengurus Tuhan, semuanya jemaat-Mu Tuhan. Sehingga gereja-Mu GKMI Bukit Hermon Depok ini Tuhan menjadi berkat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi mereka Tuhan yang saat ini Tuhan. Mungkin ada yang lemah tubuh, ada yang sakit Tuhan, mungkin juga ada yang bergumul di dalam ekonomi, bergumul di dalam keluarga, bergumul di dalam pekerjaan dan sosial juga Tuhan, dan yang lain-lainnya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau hadir mengunjungi jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka, jadi biarlah Tuhan mereka boleh menjadi anak yang diberkati dan juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi Bapa, kondisi
pandemi COVID yang ada di bangsa kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpinan kami, Presiden, Wakil Presiden Tuhan, maupun segala jajaran yang ada di instansi pemerintahan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan hikmat bijaksana, rasa tanggung jawab Tuhan, supaya mereka berperan sesuai peran yang sudah dipercayakan oleh masyarakat Tuhan kepada mereka, dan mereka boleh berbuat, dan masyarakat Tuhan boleh semakin merasakan pelayanan yang baik, dan COVID ini Tuhan boleh terselesaikan dengan baik. Begitu juga Tuhan dengan masyarakat. Biarlah juga Tuhan kami juga menyadari Tuhan, bekerja sama juga Tuhan dengan pemerintah dan kami, supaya ada Tuhan hasil yang baik ke depan, lebih baik lagi ke depan, dan COVID-19 ini Tuhan boleh terhindar, dan bangsa kami Tuhan bebas dari kondisi ini Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang boleh bersyukur melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang berkuasa menjamah, memberkati bangsa kami ini Tuhan, dan bangsa kami Tuhan senantiasa semakin hari bersyukur kepada Dikau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya mengajak jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Baik, sebagai warga Mennonite, mari kita ucapkan bersama-sama komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akhirnya saudara sekalian, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci.